kan kondisinya itu seperti itu ya dok ya, semakin banyak kasus terkonfirmasi positif, betul ya dok ya. Misalnya karena situasinya sedang pandemi, terus kita punya inisiatif melakukan tes swab antigen, minimal antigen ya dok ya. Ternyata misalnya nih dok, hasilnya itu negatif. Sebelum ke positif, ternyata bersyukur hasilnya negatif. Tapi apa sih dok yang harus kita lakukan walaupun hasilnya negatif nih dok, dari swab antigen, dari hasilnya? Silakan dokter Daniel. Terima kasih Mindok atas kesempatannya sekaligus saran Sama-sama edukasi dok. ini bagus sekali. Betul dok. Jadi tentu masyarakat sekarang sudah banyak informasi, tinggal Google sudah tahu informasi mengenai COVID, dan juga benar seperti disampaikan Mindok, banyak masyarakat yang inisiatif melakukan swab mandiri. Ya. Cuma yang harus diperhatikan di sini adalah durasi waktu untuk melakukan swab antigen, karena memang pada hari 3 hari pertama itu sangat mungkin terjadi false negatif. Andaikan kita kontak sama yang positif, itu mungkin sekali hasilnya negatif. Sehingga kalau pada saat kita merasa, aduh saya nggak enak kontak sama teman saya positif, itu hasilnya negatif, itu kita ulangi lagi 5 hari kemudian. Jadi jangan langsung kita mengabaikan protokol kesehatan, saya masuk kerja lagi. Seperti itu kan, itu harus kita ulangi swab 5 hari kemudian. Tetap kita jalankan protokol kesehatan ya, dokter ya. Itu masyarakat sudah tahulah protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nih dok, selamat siang. Mohon maaf izin bertanya, apakah orang yang anosmia dinyatakan selalu positif tanpa swab? Wah, ini udah langsung ke ininya nih dok. Oke, silakan. Boleh dok, nggak apa-apa. Terima kasih akunnya LD Deanova. Gini dok, katanya kalau emang anosmia itu dinyatakan akan selalu positif, walaupun tanpa swab antigen? Anosmia itu hanya salah satu gejala dari banyak gejala COVID. Ya. Gejalanya itu macam-macam, dimulai dari sakit badan, ada yang demam, ada yang batuk, kemudian kurang nafsu makan, kemudian kehilangan penciuman yang kita sebut anosmia, kemudian kehilangan rasa, kita tidak bisa mengecap makanan apa enak atau pedas atau asin, kemudian nyeri otot, nyeri tenggorokan, juga beberapa orang ada yang gangguan pencernaan, diare dan lain-lain. Itu hanya salah satu gejala yang muncul. Jadi untuk langkah selanjutnya adalah melakukan swab antigen sebagai penapisan, karena kita tahu kita belum negara maju yang dimana masih banyak orang dengan keadaan finansial terbatas. Swab antigen itu sekarang sudah di bawah 200 ya, Mindok ya, kalau salah. Iya, betul dok. Betul dok. RSPN ada. Kalau memang dari antigen itu positif dan bergejala, menurut pedoman dari Kemenkes, itu baru bisa kita diagnosa COVID. Ditunjang dengan pemeriksaan PCR yang menyusul beberapa hari kemudian. Jadi kalau tanpa swab itu belum bisa. Gitu. Misalnya, ternyata dalam tanda kutip nih dok, ketika di swabnya negatif, tapi orang tersebut anosmia dok. Itu kenapa dok? Jadi memang ada banyak, selain COVID itu memang ada beberapa penyakit yang menyebabkan anosmia juga. Dan akan berpikir ke arah penyakit yang lain kalau memang swab pertama negatif ya, karena memang biasanya kita melakukan 2 kali swab untuk yang bergejala. Begitu, dok. Nah, ini sebaliknya dok. Kalau ternyata pas diperiksa hasilnya positif, seperti apa nih dok? Nah, bagus sekali Mindok ya. Jadi memang banyak teman-teman yang bertanya ini karena alur dan akses pelayanan COVID di kita masih banyak yang belum tahu. Pada saat kita mendapati antigen positif, hal pertama yang kita lakukan adalah yang kita bahas saat ini, yaitu mempersiapkan isoman. Ya. Dalam persiapan isoman ini ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu jelas tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal itu bila memungkinkan lebih baik kalau kita sendiri. Ya.
Hmm. Tapi kalau tidak memungkinkan itu masih bisa. Nanti akan dijelaskan tekniknya. Kemudian selain tempat tinggal juga nutrisi kita selama menjalani isoman. Kemudian tidak lupa kebutuhan harian. Kebutuhan harian. Hmm. Kemudian setelah itu juga yang penting saat ini yaitu kuota internet. Mungkin tidak ada di pedoman manapun, tapi itu penting Siap, karena betul. pada saat kita akan menjalani isoman ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Itu antara lain kita harus menghubungi Vaskes kita terdekat, apakah Vaskes kewilayahan dalam hari ini puskesmas ataupun Puskesmas Vaskes ya dok ya? ya puskesmas atau Vaskes yang sekarang sudah banyak platform online. Bahkan di RSGM ini ada fasilitas telemedicine ya. Betul dok. Karena memang dalam isoman ini tentu kita tidak sekedar melaksanakan isoman, itu ada yang disebut pemantauan dan pelacakan. Nah, nanti dari konsultasi online baik ke sarana kesehatan kewilayahan puskesmas ataupun Betul. dari telemedicine itu kita akan diarahkan untuk tracing dan tracking tadi. Ya. Itu dibekali pemantauan. Nah, selain itu juga kita untuk pemantauan harus bekal oximetri, pemantau saturasi oksigen, ya. Itu Oh, sekarang oke. harganya sudah tidak mahal, itu bisa didapat Di online banyak ya dok ya? Banyak. Betul, betul. Tinggal Betul, beli, betul. ada yang 80.000, ada yang 50.000, tapi kalau di bawah itu mungkin saya juga nggak tahu validitasnya ya. Selain itu juga kita harus membekali dengan termometer. Ya. Terus yang harus kita cermati lagi, isoman ini khusus untuk mereka yang bergejala ringan atau tanpa gejala tanpa komorbid. Jadi hati-hati yang punya komorbid. Nah itu sebaiknya ada perhatian khusus waktu isomannya. Gitu. Jadi emang banyak hal yang harus kita siapkan dulu selama isoman ini. Itu langkah pertama setelah kita hasilnya positif ya. Terus nanti pasti dari kewilayahan akan melanjutkan apakah PCR, apakah duduk dan lain-lain. Seperti itu. Betul. Nanti dari fasilitas kesehatan kewilayahan dalam hal ini puskesmas pun biasanya akan memberikan terapi obat-obatan ya dok ya? Seperti itu ya dok ya? Betul sekali. Menurut peraturan Kemenkes kita sudah disediakan obat-obat yang khususnya antivirus, vitamin dan lain-lain diberikan pada mereka yang bergejala umumnya. Jadi kalau ini yang jadi kekhawatiran di masyarakat sering sekali self medikasi. Jadi mereka belum bergejala sudah memborong sampai harganya meningkat, memborong oksigen. Nah itu biasanya diarahkan oleh puskesmas. Jadi kasih gitu. Betul. Yang namanya pengobatan, kita mau bukan dokter ya dok ya, masa kita ngobatin diri sendiri yang medis ya dok ya, makanya itu fungsinya harus melapor ke puskesmas itu ya dok ya. Nanti puskesmas kan yang akan memberikan terapi obat-obatan seperti itu. Nah ini informasi yang sangat penting, mungkin dok maaf rekan-rekan LSG Maranta semua mungkin ada yang belum tahu nih dok prosedural tentang ketika kita hasilnya positif. Itu hal yang paling pertama tadi mungkin di antara tempat dan lain-lain itu harus lapor ke puskesmas kewilayahan ya dok ya. Harus lapor, itu wajib lapor. Kenapa? Karena nanti dari puskesmas itu akan melakukan tracing dan tracking ya dok ya nantinya. Di rumah itu ada siapa aja. Betul ya dok ya? Seperti itu nanti anggota keluarga yang lain pun itu akan dilakukan pemeriksaan swab atau PCR itu nanti di puskesmas ya dok ya. Dan itu gratis loh kalau yang untuk betul ya dok ya? Ini yang harus diperhatikan atau harus diketahui oleh sahabat-sahabat RSG Maranatha semua. Nanti orang-orang yang ada di lingkungan kita satu rumah itu nanti akan di tracing, terus akan dilakukan untuk pemeriksaan, dan itu pemeriksaannya itu gratis dari puskesmas ya dok ya. Jadi jangan takut untuk melapor, ke puskesmas. Itu dengan melapor nanti ada arahan dari pihak puskesmas, betul ya dok ya.
harus apa aja yang harus dipersiapkan. Tadi tracing juga itu nanti akan dilakukan oleh si pihak puskesmas. Jadi sekali lagi informasi yang sangat penting harus lapor ke puskesmas kewilayahan gitu ya dok ya, seperti itu nih. Izin bertanya dok, bagaimana jika pasien mengalami gejala tetapi hasil swab negatif? Hal apa yang harus dilakukan? Yang tadi dok mungkin ya. Jadi gejalanya seperti yang terkonfirmasi, tapi ketika dilakukan swab hasilnya negatif nih dok. Apa yang harus dilakukan? Mungkin ini banyak juga ya dok ya di masyarakat seperti ini ya dok ya. Harus isoman atau swab lagi seperti tadi. Boleh dok mungkin diulas lagi dok. Silakan dok. Jadi ini memang banyak pertanyaan seperti ini. Betul ya dok ya. Hasil swab negatif. Jadi perlu diingat hasil swab itu adalah hasil lab yang fungsinya untuk menunjang klinis. Ya. Jadi upayakan selalu berkonsultasi dengan dokter, ya, baik secara online maupun offline. Tapi offline sih tidak disarankan sekarang ya, kasihan dokter. Betul dokter. Pada sebaiknya sih online dulu, kita menghubungi via telepon, WhatsApp, Instagram ke fasilitas kesehatan. Tentu saja nanti akan diarahkan oleh dokter. Apabila umumnya sih kalau gejalanya positif tapi swabnya negatif, kita akan mengulangi 5 hari kemudian. Karena ada periode di mana hasil swab itu negatif, yaitu pada hari pertama sampai ketiga setelah kontak. Itu belum terbentuk antigen dari virus COVID-19. Juga setelah 10 hari itu ada kemungkinan dia negatif juga antigennya. Jadi memang golden standardnya itu kita menggunakan swab PCR. Nah, salah satu pedoman itu memang menyatakan kalau gejala positif, swab negatif, itu boleh dilanjutkan ke swab PCR. Nah, sambil menunggu hasil PCR, kita tetap melakukan isoman yang tadi sudah dijelaskan lebih dulu ya. Ya, gitu. Nah, sekedar menambahkan saja, hasil swab itu dianggap valid kalau dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan. Jadi sekarang banyak nih yang jual online, tapi itu dok, fenomena sekarang banyak dok. betul dok. Rekan melakukan swab sendiri, terus melapor ke vaskes terdekat, saya rasa tidak akan ditanggapi karena memang bukan tenaga kesehatan terlatih itu. Makanya sebaiknya kita dilakukan yang benar lah gitu. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua konsultasi ini tadi, konsultasi dokter. Itu jangan lupa sekarang itu telemedicine di mana-mana banyak. Rumah sakit gigi dan mulut Maranatha juga ada. Karena kita ada dokter umumnya juga seperti itu. Dan perlu diingat juga mungkin ya dok ya, bahwa si hasil swab ini merupakan real time ya dok ya. Jadi hasil pada saat itu, betul ya dok ya? Betul. Besok kan mungkin bisa aja berubah, betul ya dok ya, kayak gitu kan? Jadi hasil real time ini saya nambahin aja. Boleh dok. Dia berguna untuk apa? Karena akan segera diregistrasi di puskesmas. Apabila rekan RSGM konsul ke RSGM pun, kita akan mengarahkan, kalau hasilnya positif, kita akan mengarahkan ke vaskes kewilayahan. Kita akan melaporkan ke vaskes terdekat. Sehingga rekan-rekan RSGM ini akan terdaftar di sistem. Kalau ujung-ujungnya terjadi perburukan, nah rekan-rekan ini bisa langsung masuk sisrute, sistem rujukan terpadu. Dan tidak terjadi sekarang yang terjadi ini di kita di IGD ngantri sampai puluhan pasien. Itu karena awalnya diawali dengan keengganan melapor ke fasilitas kesehatan. Akhirnya kita sekarang yang ditakutkan terjadi. Nah, makanya sekarang dikasih tahu ya, supaya melapor itu bukan kita memberitahu kemana-mana, tapi supaya terdaftar dan bisa ditangani lebih awal, lebih baik, lebih bagus hasil akhirnya. Nah, itu harus digarisbawahi pokoknya ya dok ya. Informasi kita penting kali ini. Jadi tetap pertama pemeriksaannya harus di fasilitas kesehatan. Seperti itu ya dok ya, yang emang tenaga-tenaganya terlatih. Yang kedua, ketika kita terkonfirmasi positif, harus melapor ke pusat fasilitas kesehatan, dalam hal ini puskesmas kewilayahan. Jadi di mana rekan-rekan tinggal itu biasanya kan puskesmas itu memegang wilayah-wilayah. Nah, kita harus lapor ke wilayah tempat tinggal kita itu. Nanti akan ke sisrute seperti itu ya. Jadi sistemnya itu terintegrasi nantinya. Kalau untuk memerlukan penanganan lanjutan kan lebih mudah, lebih gampang nantinya ya, seperti itu ya dok ya. Oke, siap.